Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Hari ini kita mulai perkuliahan bioteknologi materi pemurnian protein. Namun sebelum itu, saya minta PJ untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan bioteknologi, berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kiranya terlebih dahulu, Citra Adawiyah, Hadir, Ibu. Kurniasi Melani, Hadir. Luna Ramadhani, Nisa Dwi. Hadir Ibu. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Materi hari ini yaitu metode pemurnian protein. Pemurnian protein dilakukan untuk memisahkan protein dari campuran zat lain di dalam sel, sehingga kita bisa mendapatkan protein murni yang siap digunakan untuk penelitian, pembuatan obat, ataupun juga industri. Tujuan utama dari pemurnian protein untuk mengetahui struktur dan fungsi protein, menentukan aktivitas biologis ataupun enzimatiknya, dan juga untuk mengidentifikasi interaksi dengan molekul lain. Dengan mendapatkan protein yang benar-benar murni, para peneliti itu bisa memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk membuat vaksin, obat, ataupun juga enzim yang digunakan dalam dunia perindustrian. Kemudian proses pemurnian protein ini dilakukan berdasarkan perbedaan sifat fisik dan juga kimia protein seperti ukuran molekul, muatan listrik, kelarutan, afinitas terhadap ligand, dan juga tingkat hidrofobisitasnya. Setiap sifat ini akan menentukan metode pemisahan yang paling efektif untuk digunakan. Kita lanjut ke tahapan umum dari pemurnian. Yang pertama ini ada ekstraksi protein, yaitu mengeluarkan protein dari sel atau jaringan menggunakan buffer tertentu. Biasanya ekstraksi protein sendiri disertai proses penghancuran sel seperti homogenisasi, sonikasi, ataupun lisis kimia. Kemudian yang kedua itu adalah pemurnian awal atau klarifikasi. Dalam pemurnian awal dengan sentrifugasi ataupun menggunakan presipasi ataupun pengendapan. Mohon maaf pada tadi Ibu terdapat kepanjangan sinyal, jadi ya kita sambung perkuliahannya. Tadi sampai mana? Teman-teman apa saya terdengar? Suaranya agak terdengar. Tadi materi kita terputus sampai di mana ya teman-teman? Sampai di tahapan pemisahan. Di tahapan pemisahan. Pada tahap pemisahan ataupun purifikasi, di sini terjadi pemisahan protein target berdasarkan sifat fisikokimia seperti muatan, ukuran, dan juga afinitas. Kemudian dilakukan dengan cara kromatografi, yaitu dengan cara ion exchange, gel filtration, affinity, dan juga bisa dengan cara yang lainnya.
Kemudian tahapan yang kelima yaitu dialisis dan desalinasi. Dialisis dan desalinasi di sini itu menghilangkan garam ataupun bahan kimia sisa dari proses sebelumnya menggunakan membran semi-fibrable. Kemudian yang terakhir yaitu analisis kemurnian. Setelah dilakukan tahapan tadi, kita bisa mengecek hasil pemurnian menggunakan elektroforesis atau SDS stage ataupun juga spektrofotometrik. Kemudian di sini ada beberapa metode berdasarkan sifat proteinnya. Yang pertama itu ada presipitasi. Presipitasi ini merupakan metode menggunakan amonium sulfat atau salting out berdasarkan kelarutan protein pada konsentrasi garam tertentu. Langkah awalnya yaitu untuk mengonsentrasikan protein. Kemudian ada dialisis. Dialisis di sini itu menghilangkan garam kecil dengan membran semi-permeable. Dan juga dialisis ini berfungsi untuk menjaga proses protein tetap dalam larutan. Kemudian yang terakhir itu ada elektroforesis, yaitu untuk mengetahui kemurnian dan ukuran molekul protein. Kemudian ada metode kromatografi. Yang pertama ini ada kromatografi penukaran ion. Kromatografi penukaran ion ini berdasarkan muatan protein positif ataupun negatif. Kemudian resin bermuatan menarik protein lawan muatannya. Yang kedua itu ada kromatografi filtrasi gel. Berdasarkan ukuran molekul protein besar itu keluar terlebih dahulu. Kemudian ada kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas ini berdasarkan afinitas spesifik protein terhadap ligand tertentu. Kemudian dia ini sangat selektif. Contohnya itu ada histat dengan Ni2 plus resin. Kemudian yang terakhir itu ada kromatografi hidrofobik. Dia ini berdasarkan interaksi hidrofobik antara protein dan juga matriksnya. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pemurnian protein. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pH dan suhu buffer. Dia ini harus memiliki pH yang sesuai agar proteinnya tetap stabil. Kemudian kestabilan protein juga sangat berpengaruh. Kita harus menghindari kondisi yang menyebabkan denaturasi. Kemudian kecepatan dan urutan langkah. Proses yang terlalu lama ataupun salah urutan dapat menyebabkan hasil dari kemurnian protein itu sendiri. Di sini terdapat aplikasi yang dapat digunakan. Mohon maaf, maksudnya pengaplikasian pemurnian protein. Yang pertama itu produksi enzim industri. Ini untuk memperoleh enzim murni yang digunakan pada proses makanan, deterjen, dan juga bioteknologi. Kemudian ada pembuatan vaksin dan obat bioteknologi. Ini menghasilkan protein murni seperti antigen ataupun antibodi untuk terapi dan juga imunisasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada penelitian struktur dan fungsi protein. Ini untuk mempelajari karakter, aktivitas, serta interaksi protein dalam berbagai bidang biologi dan juga kedokteran. Kemudian selanjutnya ada analisis hasil pemurnian. Ini bertujuan untuk menilai keberhasilan pemisahan protein target. Parameter utamanya itu yaitu pemurnian, dianalisis dengan SD stage. Kemudian ada aktivitas spesifik, meningkatkan seiring pemurnian. Kemudian ada randoman yield atau perbandingan protein akhir versus awal. Kemudian kehilangan protein dapat terjadi saat presipitasi atau kromatografi. Kondisi seperti pH, suhu, dan konsentrasi garam itu perlu dioptimalkan. Hasil analisis menunjukkan efektivitas dan efisiensi proses pemurnian. Baik, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pemurnian protein itu penting untuk memperoleh protein target murni dan juga aktif. Setiap metodenya seperti presipitasi, kromatografi, elektroforesis, dan lain-lain memiliki fungsi spesifik.
Keberhasilan dipengaruhi oleh sifat protein, yaitu seperti muatan, kelarutan, dan juga afinitas. Kemudian hasil pemurnian protein ini menentukan kualitas dan kegunaan protein. Aplikasinya ini sangat luas, bisa untuk penelitian, diagnostik, farmasi, dan juga bioteknologi. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat ataupun langsung on mic ya, teman-teman. Saya izin bertanya, Ibu. Baik, silakan. Perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Luna Ramadhani dari kelompok 2. Izin bertanya tentang mengapa kombinasi beberapa metode itu sering diperlukan dalam proses pemurnian protein. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Luna atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab ya pertanyaan Luna tadi. Jadi kombinasi metode ini diperlukan karena satu metode ini jarang menghasilkan pemurnian yang tinggi. Jadi harus dilakukan kolaborasi antar metode dan nantinya tiap tahap ini menjalankan jenis pengotor yang berbeda. Seperti itu. Dari Luna, apakah sudah terjawab? Baik, Ibu, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Saya Citra Dewi Wardani, izin bertanya, bagaimana prinsip kromatografi afinitas yang sudah Ibu jelaskan tadi bisa meningkatkan spesifisitas hasil pemurnian protein? Baik, mungkin saya ingin jawab pertanyaan Citra. Kromatografi afinitas ini bekerja berdasarkan interaksi spesifik antara protein dan ligand yang menempel pada matriks kolom. Hanya protein target yang memiliki afinitas tinggi terhadap ligand tersebut yang akan tertahan. Sementara protein lain lewat gitu aja. Nah, setelah itu, protein target ini dilepaskan dengan cara mengubah kondisi buffer. Metode ini tuh sangat efektif karena bisa menghasilkan pemurnian dengan tingkat spesifisitas tinggi dalam satu langkah gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup? Menurut saya juga cukup itu. Dikarenakan sudah cukup, saya ingin tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas
antusias dan partisipasi teman-teman. Mungkin PJ bisa dipimpin kembali untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.